Adegan itu bergemuruh dengan tepuk tangan. Dan Taipan hitam itu juga sangat senang. Kali ini, Linda berkata lagi, "Selanjutnya, tolong saya minta staf kami untuk menyerahkan telepon ke No. 047 dan minta dia untuk mengkonfirmasi dengan keuangan atau keluarganya untuk menyelesaikan transfer sesegera mungkin." Saat dia berbicara, seorang prajurit muda dari Cataclysmic Front memegang ponsel khusus yang disesuaikan, melangkah di depan No. 047 dan menyerahkan ponselnya. Pihak lain tidak menjangkau untuk menerimanya, tetapi membiarkan petugas di sampingnya mengambil telepon. Yang kemudian segera mengangkat telepon dan memutar nomor luar negeri. Telepon itu dengan cepat terhubung, dan rombongannya segera mengangkat telepon ke telinga orang kaya itu. Siapa yang berkata dengan suara gemetar, "Cepat bayar rumah lelang. 2 triliun dolar." Semua orang kemudian menunggu dalam diam untuk konfirmasi kedatangan uang. 5 menit kemudian, Linda menerima konfirmasi dari staf keuangan yang menginformasikan bahwa 2 triliun dolar telah tiba. Jadi dia kemudian tersenyum dan berkata, "Keuangan kami telah mengkonfirmasi penerimaan uang. Ini adalah permintaan 047 untuk naik ke panggung dan minum pil peremajaan di depan umum." Rombongan Taipan buru-buru angkat bicara, "Halo, ketua kami memiliki mobilitas yang sangat terbatas dan sangat sulit melewati pemeriksaan keamanan untuk masuk sekarang. Bisakah Anda mengatur agar staf membawa pil peremajaan?" Linda menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan, "Tuan, saya sangat menyesal. Aturan lelang kami adalah itu, semua pelanggan yang telah meminum pil peremajaan harus naik ke atas panggung dan meminumnya di tempat. Jika No. 047 memiliki masalah mobilitas, kami dapat mengatur staf untuk membantunya di atas panggung." Staf yang menyertainya agak marah, lagi pula 2 triliun dolar telah dihabiskan. Dan permintaan sekecil itu tidak bisa dikabulkan? Ini terlalu tidak manusiawi. Namun, sebelum dia bisa berkomentar, pria kulit hitam kaya di sebelahnya segera angkat bicara dan memperingatkan, "Jangan bicara omong kosong." Petugas segera memiliki akal untuk menutup mulutnya. Kemudian, sang Taipan hitam perlahan berjalan ke atas panggung dengan dukungan rombongannya. Dan seorang prajurit dari front Cataclysmic menggigil selangkah demi selangkah. Lebih dari 400 orang di bawah menyaksikannya terlatih-tatih sampai ke panggung. Satu persatu, mereka menderita. Orang yang paling lama bisa menempuh jarak 30 detik berjalan kaki. Ia berjalan selama 7,8 menit. Ketika dia datang untuk berdiri di atas panggung, seluruh orang itu bahkan lebih gemetar pusing. Dia telah lama meruntuhkan Brian, menatap pria kulit hitam yang kaya, mengertakkan gigi dan mengutuk, "Sialan." Pria ini berdiri di sana, gemetar seperti listrik bertegangan tinggi, mataku hampir dibutakan olehnya. Padahal, kualitas Brian tidak rendah, biasanya juga dikenal sebagai pengusaha Konghucu yang lembut dan anggun. Namun, hari ini, pikirannya sangat terangsang, dan melewatkan pil telah mengubah seluruh dirinya menjadi sinis. Sekarang dia sangat marah pada semua yang dia lihat dan ingin mengutuk semua orang yang dia temukan dalam jangkauan. Linda berdiri di depan panggung lelang saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita ucapkan selamat kepada 047 atas pembukaan lelang malam ini." Tentu saja, saya juga harus mengingatkan 047 di sini bahwa Anda berhasil memenangkan pil peremajaan pertama, dan kamu akan kehilangan kualifikasi untuk menawar pelelangan pil berikutnya. Apakah kamu tahu itu? Pria kulit hitam yang kaya itu tidak tahu apakah dia mengangguk atau apakah kepalanya bergetar bolak-balik sejak awal. Hanya untuk melihatnya menggigil dan mengulurkan tangannya, menunjuk dengan susah payah pada seperempat pil peremajaan di meja pajangan dan berkata dengan tidak sabar, "Beri. Beri aku ingin mengambil. Sekarang, makan sekarang." Linda mengangguk sedikit dan berbicara, "Oke, kalau begitu kami akan meminta staf kami,
secara pribadi menyerahkan pil peremajaan kepadamu." Mengatakan itu, dia melihat tangannya gemetar sangat parah. Jadi dia berbicara, "Lebih baik membiarkan staf kami langsung memberimu ramuan sekarang." Segera setelah itu, dia mengangguk ke prajurit front yang telah berdiri di samping pil peremajaan. Pihak lain segera mengambil pil dengan kedua tangan, melangkah ke sisi pria kulit hitam yang kaya. Menegakkan dagu pria itu dengan satu tangan, mengambil seperempat pil dengan tangan yang lain dengan sangat perlahan, dan memindahkannya ke mulutnya di hadapan semua orang. Serangkaian aksi ini, setelah diperbesar oleh layar lebar di tempat kejadian, dapat dilihat dengan sangat jelas oleh semua orang. Karena itu, pada saat ini, lebih dari 400 orang berada di tempat kejadian. Tanpa kecuali, semua mata tanpa menoleh untuk menahan nafas. Tidak ada yang berani berkedip, karena mereka takut melewatkan kelahiran keajaiban apapun. Tentu saja, ada juga banyak orang dengan skeptisisme mutlak. Lagi pula, gejala orang ini terlalu serius. Mereka adalah orang yang memiliki banyak pengetahuan. Seperti pasien Parkinson yang serius, tidak ada kemungkinan medis untuk disembuhkan. Brian masih tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah dengan suara rendah. "Sialan, jika dua orang seperti ini datang, seluruh bangunan akan runtuh dengan goyangan mereka." Tidak tahu siapa di belakangnya yang menggemakan kalimat, "Pria ini gemetar seperti ini, bahkan jika dia mati, papan peti mati tidak bisa menutupinya. Aku tidak percaya ramuan peremajaan ini bisa menyembuhkannya." Saat itu, ramuan itu telah dimasukkan ke dalam mulut pria kulit hitam kaya itu oleh staf. Pada saat ini, semua orang menatap layar dengan mata terbelalak, tidak bergerak dan mati. Adegan itu begitu sunyi sehingga seolah-olah jarum yang jatuh ke tanah dapat didengar oleh semua orang. Seluruh pemandangan lebih dari 400 orang semuanya tidak bergerak, hampir sepenuhnya membeku. Kecuali pria kulit hitam yang kaya, masih berdiri di atas panggung, dengan keras kepala gemetar terus-menerus. Dan seperempat pil peremajaan, sudah di mulutnya yang langsung meleleh. Khasiat pil peremajaan tidak pernah mengecewakan mereka yang meminumnya. Pria kulit hitam kaya itu baru saja memasukkan seperempat pil peremajaan ke dalam mulutnya. Ketika dia merasakan pil itu berubah menjadi aliran hangat yang langsung mengalir ke perutnya. Segera setelah itu, aliran panas langsung menyebar dari perut ke seluruh tubuh. Kemudian, dia merasakan perasaan luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya bermandikan cahaya suci Tuhan, dan dia merasa bahwa setiap bagian tubuhnya sangat tenang. Kemudian, dia tiba-tiba merasa seolah-olah indranya telah memasuki keadaan gerak lambat. Ini karena amplitudo gemetar tubuhnya langsung mulai melambat secara dramatis. Dia sudah terbiasa dengan getaran kuat yang tidak disengaja di tubuhnya. Dan ketika kecepatan gemetar tubuhnya tiba-tiba melambat secara signifikan, dia tidak bereaksi sama sekali. Ditambah lagi, semua yang ada di sekitarnya, semua orang di sekitarnya, hampir semuanya berdiri di sana tanpa bergerak. Jadi dia tidak dapat menemukan referensi yang cocok untuk menentukan apakah getarannya benar-benar melambat, atau itu adalah perlambatan sensorik. Tidak hanya dia tidak mengetahuinya, tetapi orang lain juga tidak mengetahuinya. Mereka juga melihat bahwa orang tua di atas panggung kecepatan gemetarnya langsung melambat banyak. Tapi mereka juga tidak punya referensi lain, jadi sekaligus juga tidak tahu apakah mereka buta. Namun, mereka berbeda dari lelaki tua itu karena mereka tidak melihat ke belakang untuk sementara waktu. Tetapi begitu mereka melakukannya, mereka segera dapat menemukan referensi dari diri mereka sendiri. Mereka yang bereaksi cepat adalah yang pertama merentangkan tangan, mengepalkan 10 jari.
dan kemudian buka telapak tangan mereka untuk menentukan bahwa mereka tidak memiliki ilusi melihat sesuatu lebih lambat dengan memastikan kecepatan jari-jari yang menyatu dan membuka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.